Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan kita di Robbana Quranik Doa Series episode 29. Waduh, ini kalau dilihat dari timeline kita itu 2 episode lagi ya, Kang. Ya, insya Allah ini sebelum terakhir ya. Tapi mungkin saya mau sedikit intermezzo dulu, Kang. Sebelum kita mulai. Ini teman-teman ada yang besok lebarannya. Oh iya bener. Mungkin ada besok. Abah kapan lebaran? Aku Ikut pemerintah. Ikut pemerintah. Oh iya udah. Ya ada juga yang duluan ya. Iya, ya mungkin untuk yang duluan semoga dosa-dosa yang dibakar di bulan suci Ramadan itu semuanya tidak ada yang tersisa dan kembali lagi ke fitrahnya seperti halnya bayi yang baru lahir. Dan untuk yang belum melaksanakan besok hari berarti selamat berjuang 1 hari terakhir. Gitu. Iya, kalau bisa dengan kesadaran penuh yang ikut saumnya pemerintah, lebarannya pemerintah juga. Oh iya benar, ada yang mereka itu ikut saum yang itu duluan. Yang duluan ya, kemudian bukan yang bukan duluan, yang terakhir, yang pemerintah, yang hari Kamis. Ternyata lebarannya yang milih yang besok gitu. Duluan. Ya pokoknya mah jangan yang enaknya aja ya. Jadi puasanya 28 hari jadi. Ya, pokoknya mah pilihlah dengan kesadaran penuh. Betul. Karena taat, takwa bukan karena mudahnya saja. Ya, gitu. betul sekali, betul. Jadi mungkin kita tidak bisa melihat teman-teman tapi Allah Maha melihat hati-hati teman-teman. Allahu Akbar. Gitu, Kang. Ini kita ngobrol di akhir-akhir Ramadan ya, Kang ya. Aku pernah dengar gitu ya, salah satu cerita Nabi yang mana hidupnya itu ada yang bisa sampai ratusan tahun. Bahkan ribuan kalau tahun. Dilihat dari kisahnya gitu kan ya. Dan ternyata saat kita coba berkaca ke durasi dakwah sekarang, itu kan dakwah sekarang pendek-pendek ya, Kang ya. Pendek-pendek tapi gampang terperdaya lah istilahnya gitu. Dikasih ini jadi agak kita sebut enak, ada yang susah juga. Ada yang enaknya itu saat kita kasih tahu dengan sebuah kebenaran dia langsung ikut. Tapi ada satu kisah Nabi yang aku itu pernah baca dulu, itu Nabi Nuh. Ternyata dia mendakwahi kaumnya itu bukan hanya hari-harian. Sehari, 2 hari, 3 hari tidak sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak, ternyata sampai beratus-ratus tahun. Betul sekali. Dan juga sempat ada kalimat di situ tuh yang ikut tuh tidak sampai ribuan atau ratusan orang kan. Kalau dilihat dari segi perjalanannya Nabi Muhammad gitu, beliau berdakwah selama kurang lebih 23 tahun dan ternyata kalau dilihat sekarang umat Islam menjadi salah satu umat yang terbanyak di dunia, sampai miliaran mungkin sekarang. Kalau dilihat dari zamannya Nabi sampai sekarang kayaknya ada mungkin kan Kang ratusan miliar ada ya. Wallahu alam ya. Dan mungkin aku pengen dengar lagi Kang kisah-kisah yang lain terkait Nabi Nuh. Dari segi dakwahnya kan mungkin ini sudah masyhur gitu, yang dia ditolak sama anaknya, dia ditolak sama istrinya, kemudian hanya beberapa belas orang yang naik ke bahteranya. Mungkin ada nggak sih Kang cerita lain setelah ditenggelamkannya orang-orang yang hidup di zamannya Nabi Nuh? Mereka kemana Kang? Yang naik bahtera ini? Ada cerita nggak sih Kang? Mereka tuh kemana, kemudian kehidupannya kayak gimana? Masya Allah. Mungkin mohon penjelasannya Kang. Ya, kita bahas Nabi Nuh dan kita coba nanti tadaburi salah satu doa Nabi Nuh ya, yang sebenarnya masyhur dan bisa jadi mungkin teman-teman belum ketahui kalau si doa ini tuh ada dalam Quran. Iya. Dulu waktu kecil kalau minta takdir terbaik, kalau minta mimpi supaya diijabah, salah satunya doa ini gitu. Penasaran sampai akhir makanya. Jangan dipercepat ya. Nanti di skip. Nah, apalagi kalau udah membahas tentang takdir yang terbaik, biasanya Kang Gen Z itu nggak jauh-jauh sama jodoh. Kalau nggak jodoh ya harta. Kalau nggak kuliah. Kalau nggak ya kuliah atau belajar kemana gitu ya. Tapi ya disclaimer dulu ya, setiap takdir itu bagi Allah baik.
Allah memberikan itu tuh emang terbaik buat kita. Respon kita terhadap takdir itu masalahnya. Gitu kan, meresponnya dengan menerima, dengan penerimaannya utuh, atau menggerutu dan menyalahkan Allah. Kenapa harus saya yang menerima takdir ini? Terus kata Allah, kenapa enggak kamu yang menerima takdir tersebut? Karena memang sudah yang terbaik, asal kita punya POV yang tepat. Nah, kita lihat coba bagaimana kondisi Nabi Nuh hingga Nabi Nuh meminta takdir terbaiknya. Nabi Nuh itu dikisahkan dalam beberapa riwayat itu berdakwah bersama nabinya hingga usia 900 ke kaumnya, ke umatnya itu sampai usia 950 tahun. 950 tahun. Ya, yang menarik itu pengikutnya tuh dikit. Padahal beliau sudah hidup sebanyak itu. Coba kalau misalkan kita analisa, kenapa sih bisa selama itu ditolak terus? Kenapa kok bisa ditolak terus? Karena mereka itu berpikir yang namanya nabi atau rasul, utusan Tuhan, itu tuh mereka menilai tidak layak kalau yang menjadi nabi atau rasulnya adalah manusia dari kaum mereka sendiri. Mereka itu tidak, misalkan Abah dari Garut, Abah mendakwahi orang Garut. Orang Garut sendiri ngedenger orang Garut ceramah itu katakanlah kurang ini gitu. Kebayang gak sih? Kurang terasa, kurang interest. Nah, kurang interest. Tapi kalau orang Bandung, orang Tasik misalkan dari luar. Boleh aku potong sedikit ya? Iya, silakan. Kemarin di lembaga kami, biasanya itu kan yang ngisi guru-guru atau enggak ustadz-ustadznya yang memang ngajar di situ. Itu interestnya kurang, Kang. Tapi kita undang tahun lalu itu kita undang Syekh Yahya Jaber. Interestnya luar biasa. Nah, itu dia. Karena mikirnya ini orang Arab. Iya. Terakhir kemarin itu kita datangkan orang Palestina. Dan interestnya luar biasa juga loh. Nah, itu. Padahal baru pertama kali ketemu. Dan mungkin memang kebetulan yang saya dari Palestina ini tidak terkenal, tapi tetap mereka semangat untuk bertemu dengan saya Palestina. Nah, itu dia. Bahkan ini baru pertama kali dan itu merasa wow, tertarik sekali untuk melihat. Tapi kalau dari lingkungan mereka kayaknya tidak se-interest itu. Nah, benar. Iya kan? Masuk Kang, masuk. Makanya ada mahfuzat unzur makola wala tangzur mankola. Ini tuh sebenarnya dalam banget, kita itu jangan sampai meremehkan yang dikatakan oleh orang terdekat kita. Oleh orang yang mungkin sering berinteraksi dengan kita. Memang ada kaidah lain ya, semakin sering kita berinteraksi bisa membunuh sensitivitas. Sensitivitasnya udah nggak ada, jadi kayak dia ngomong segala macam mungkin kurang kita dengar. Makanya kita perlu untuk mengasah sensitivitas tersebut dan mencoba untuk benar-benar menyimak apa yang dikatakan, menghargai apa yang disampaikan, dan mengambil hikmah dari apa yang dikatakan. Jadi ketika siapapun, bagi diri kita sendiri ya, siapapun yang berbicara, kita tuh fokus pada apa yang disampaikannya. Kedekatan yaitu ujian. Bagi kita udah biasa gitu ya. Ini ujian buat kita, padahal bisa jadi omongan dia benar. Nah, ini juga penyakit dalam tanda kutip ya, yang menjangkit orang-orang terdahulu ketika Nabi Nuh, nabi loh, berdakwah ke mereka. Apa ini mau orang kampung sini juga? Ngapain, enggak usah didengar lah. Dia mah paling ada maunya. Padahal Nabi Nuh tuh menguatkan, saya itu tidak butuh imbalan apapun dari kalian. Itu nanti Allah yang mengasih balasan ke saya. Yang penting itu kalian nurut sama saya, beribadah ke Allah, jangan syirik gitu. Tapi nggak mau. Karena kesyirikan mereka tuh udah keberhala, udah keberhala mereka tuh, udah keberhala. Jadi awal mula adanya kesyirikan di dunia itu di zaman Nabi Nuh. Jadi gini, secara sejarah berhalanya ya, ya. Sebelum adanya Nabi Nuh, itu ada orang-orang soleh. Beberapa orang soleh. Kesan gini ya, Abah berguru sama ustadz gitu, sama syekh siapa. Abah teh seneng belajar sama beliau teh, dapat banget ilmunya, kena banget gitu. Terus kangen buat terus ketemu sama beliau, ingin dapat nasihatnya dan seterusnya. Suatu saat orang-orang soleh ini meninggal. Dan saat itu belum ada foto, belum ada kamera, belum bisa mengabadikan
mereka tuh orang kayak gimana gitu Kang. Mm-mm. Gitu, belum bisa. Akhirnya ada yang berinisiatif, gimana kalau kita bikin patung gitu, Iya, bikin iya. patung supaya kita bisa mengenang kebersamaan dengan orang-orang soleh tersebut. Dibuatlah patung. Wah histeris, ya Allah kangen banget sama si ustadz ini sama syekh ini gitu-gitulah. Seneng akhirnya mereka tuh, jadi ada patung itu sering didatangin patung itu. Awalnya memang untuk bernostalgia mungkin ya Kang ya. Bernostalgia, Bah. Bernostalgia itu. Generasi kan itu bayangkan gini, kalau misalkan usia orang-orang terdahulu itu panjang-panjang, Bah. Iya. 950 tahun. Tapi kan reproduksi manusia tetap aja cepat. Betul. Iya kan? Iya. Tetap aja cepat kan? Mm-mm. Tapi sayangnya penurunan informasi itu kalau tidak tertulis, itu bisa jadi misinformasi dan salah pemaknaan terhadap apa yang kita lihat gitu. Mm-mm. Artinya adalah saat itu generasi terus-menerus ada, tapi pemahaman tentang berhalanya sedikit demi sedikit berubah. Mm-mm. Gitu. Nah, saat itu orang-orang ya generasi-generasi selanjutnya itu melihat, oh ini siapa? Ini guru ibu dulu, guru bapak gitu. Dibuat patung buat kenang-kenangan. Tapi lama-lama generasi terus berubah dan seterusnya melihat, oh ini kenapa ya orang-orang datang ke sini? Oh ini tuh berarti kita mengunjungi orang soleh. Lama-lama oh ini orang bukan orang soleh tapi Tuhan. Kenapa? Karena doa kita diijabah, bergerak berubah. Ini tuh pemaknaannya tuh. Mungkin bisa jadi pas ngelihat, oh kok itu pada terima kasih ya sama patung, kok itu pada nangis di depan patungnya. Gitulah. Maka dilakukanlah apa yang mereka lakukan tanpa tahu. Tahu itu teh siapa dan Iya. ngapain di situ teh gitu loh. Betul. I see. Akhirnya berubah pemaknaan si patung itu dari awalnya orang soleh menjadi sesuatu yang disembah dan didoa yang kita meminta doa kepada orang-orang tersebut. Jadi lah memang kaumnya Nabi Nuh, mungkin kita sebutnya tadi kata Kang Faisal, itu adalah pemprakarsa berhala dan juga kesyirikan. Dan itu dimainkan banget sama iblis. Sama setan dimanfaatkan kondisi itu supaya tersesat, supaya jauh dari Allah, supaya nggak percaya sama Allah. Itu peran iblis, setan-setan tuh kuat sekali dalam bagaimana penggeseran makna tersebut dan menjadi cikal bakal kesyirikan. Karena ada masalah inilah Nabi Nuh itu diturunkan untuk mendakwahi kaum itu, ada masalahnya ini si berhala-berhala ini. Tapi karena sudah kuat kepercayaan, sudah menjadi sistem di negara tersebut, di daerah tersebut, akhirnya susah untuk dikasih tahu apaan itu cuma patung doang. Weh, kan orang udah mensakralkan gimana? Ente jangan main-main ente. Oh ini Tuhan ini ajaib ini bisa ngabulin doa gitu-gitu kan. Bisa jadi itu masalahnya Dan dalam Qasasul Anbiya ya, ada kisah-kisah para nabi itu, ada kitabnya menarik. Diceritakan di situ bahwasanya secara sistematis dari orang tua ke anak, anak ke anaknya lagi, itu tuh semuanya sudah membuat semacam doktrin supaya mereka itu tidak percaya sama Nabi Nuh. Supaya mereka itu menjauhi Nabi Nuh. Terstruktur dan itu menjadi bahasan internal keluarga. Sehingga turun-temurun itu diwariskan. Itu Nabi Nuh, itu jangan diikutin. Itu pun seperti yang adanya berhala ya, awalnya adanya berhala gitu. Mereka tidak tahu kenapa kok dijauhin gitu kan. Enggak tahu. Adanya Nabi Nuh juga mereka tuh musuhi mentah-mentah aja. Ya Allah. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ajaran leluhurnya yang menganggap keberhala itu harus menyembah padahal itu teh dokumentasi gitu. Dokumentasi yang awalnya itulah ya hikmahnya pun di kita di rumah kan nggak boleh ada yang berbentuk manusia segala macam karena nanti tidak bisa masuk malaikat gitu. Itu satu hikmahnya ya supaya tidak bergeser kesyirikan yang selanjutnya dan kita nggak sadar. Singkat cerita Nabi Nuh udah kesel, udah marah. Sudah tapi nggak di setahun 2 tahun ya, bertahannya tuh ratusan tahun Wallahu alam di usia berapa beliau mendapat wahyu dan diperintahkan untuk berdakwah. Tapi sampai 950 tahun, 100 tahun aja lama. Nabi itu kan berdakwah 23 tahun. Dari usia 40 ke 63. Beratnya di 10 tahun awal di Mekah. Ini ratusan tahun, Udah gitu mau menghancurkan sistem yang udah dibangun sama mereka gitu. Susah sekali. Tapi yang bikin sakit hati tuh hinaan-hinaan.
Itu pasti, itu ngapain sih kamu? Kamu kan orang biasa, orang sini juga, masa kamu utusan Allah, nggak ada yang lebih baik apa? Gitu. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, Allah ijabah untuk diberikan azab. Dan tapi menariknya gini kata dalam firman-Nya kan, buatlah perahu atas petunjukku. Jadi pembuatan perahu Nabi Nuh itu tuh desainnya, arsiteknya itu tuh semuanya tuh dari langit. Langsung dari Allah. Langsung detail. Nah, pakai kayu ini, berapa lantai, segala macam itu instruksi dari Allah langsung dan diturunkan lewat malaikat Jibril. Itu luar biasa sekali. Nah, akhirnya kan ya nanti akan ada banjir bah dan segala macam, kamu bikin perahu kan gitu. Akhirnya dibikinlah perahu, tapi bukan bikin perahu dulu pertama kali itu. Menanam pohonnya dulu. 80 tahun ditunggu. Si pohon besar. Kebayang nanam pohon dulu. Ditebang, baru itu jadi bahan baku kapalnya. Luar biasa. Tapi emang tidak akan masuk akal. Orang dataran tinggi mana ada banjir sampai, misalkan Abah di Lembang, masa banjir sampai Lembang? Kalau Lembang banjir, Kopo apa kabar kan gitu? Bener tak? Betul. Iya kan? Betul. Pangandaran apa kabar? Kang Irham di mana rumah? Dasar laut jadinya. Cibiru kayak makin biru nanti. Nggak beres. Ya gitu kan gitu. Iya. Nah, itu tuh gak mungkin lah, gila lah, makin lah diolok-olok Nabi Nuh itu. Padahal ini adalah firman dari Allah, ya udah biarin aja gitu. Dan Allah kan berfirman juga di situ kurang lebih ya, nanti kalau misalkan ini sudah mulai azabnya, kamu jangan bicarakan orang-orang yang diazab nanti. Artinya jangan minta ampun ya, jangan minta ampunan buat orang-orang yang diazab nanti ya gitulah. Karena nanti akan ada anaknya dan seterusnya. Singkat cerita, pohonnya udah 80 tahun udah jadi besar, dipotong jadi bahan baku. Instruksinya adalah bikin 3 tingkat. Tingkat pertama untuk hewan-hewan, tingkat kedua untuk manusia, tingkat ketiga untuk burung-burung, dan seterusnya. Banjir datang, air keluar dari berbagai titik dari dalam bumi, hujan besar, badai dari segala arah, air keluar hingga menutupi seluruh permukaan bumi untuk menghilangkan semua kekafiran yang ada pada saat itu. Selesai di pembersihan gitu ya. Yang masuk hewan-hewan berpasang-pasangan, manusia berpasang-pasangan dengan jumlah-jumlah tertentu dan seterusnya. Intinya pada saat itu saat mau naik ada doanya. Doanya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Itu doa Nabi Nuh itu saat mau naiki kapal. Saat kapalnya berjalan ada doanya juga. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maksudnya Allah yang menundukkan atau menjadikan si kapal ini yang awalnya kita tidak bisa kendalikan, bisa kita kendalikan saat berjalan. Gitu ya. Sama seperti kita naik unta, naik motor. Sebenarnya kita nggak bisa kendalikan motor ini. Sebenarnya motor ini bukan rezeki kita. Allah hadirkan motor ini, mobil ini, lalu kita bisa kendalikan kiri kanan. Doanya ini, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Awalnya tadi Bismillahirrahmanirrahim, umursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sudah lama di atas lautan bumi saat itu. Nabi Nuh teh mau ngecek ini teh sudah surut apa belum gitu ya. Nabi Nuh mengutus burung gagak untuk ngecek. Burung gagak kan nggak balik lagi. Akhirnya Nabi Nuh mengutus burung merpati. Burung merpati pergi lalu balik lagi membawa buah tin. Artinya apa? Artinya sudah surut karena sudah bisa ada buah yang diambil dari sebuah pohon. Akhirnya disinilah Nabi Nuh berdoa. Nah ini doanya panjang banget ya. Ini mukadimah ya. Luar biasa. Gak apa kita jadi tahu cerita pedalaman Nabi Nuh ya. Nabi Nuh berdoa di sini. Rabbana angzilna mungzalan mubarakan wa anta khairul mungzilin. Ya Allah, turunkanlah kami di tempat turun yang terbaik. Ya, di tempat turun yang Engkau berkahi, afwan. Ya. Wa anta khairul mungzilin, dan Engkau sebaik-baiknya pihak yang memberikan tempat turun yang ada di muka bumi gitu. Kurang lebih gitu lah. Biasa, Masya Allah. Nah, jadi sebenarnya doa itu doa supaya Nabi Nuh landing dengan aman. Dan dikatakan banyak ya di daerah Turki sekarang dan seterusnya. Di tempat yang terbaik untuk setelah turun kapal Nabi Nuh itu bisa membangun peradaban. Gitu ya. Inti doanya itu kan mendapatkan takdir terbaik di mana diturunkannya kapal tersebut. Tapi kita bisa ambil hikmah lain dari doa tersebut. Kalau kita
sedang berjuang untuk satu hal, untuk mendapatkan tempat terbaik dari apa yang kita perjuangkan, maka kita bisa doa ini gitu. Sebelum mulai mau nyari kerja, Allahumma Robbi Bismillahirrahmanirrahim. angzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wah, ini luar biasa ya Allah. Ya semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menerima takdirnya Allah. Betul. Tadi katakan Faisal, takdirnya Allah semuanya baik, tapi terkadang kita responnya yang kurang baik. Gitu. Ya, sudah aja Kang. Tapi memang luar biasa, sebelumnya saya mendapatkan insight baru Kang dari kisahnya Nabi Nuh. Memang awalnya yang saya tahu beliau berdakwah, kemudian ditolak, anak-anaknya ada yang menolak, istrinya ada yang menolak, kemudian ditenggelamkanlah semua manusia kecuali orang-orang yang naik ke bahtera dan juga hewan. Dan habis itu udah, yang saya tahu ya hanya sekedar itu. Ternyata masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita ambil kalau kita tahu dari awal sampai akhir kisahnya beliau. Iya, karena kita semua itu anak keturunan Nabi Nuh. Iya kan. Betul sekali. Nabi Nuh itu meninggal tuh riwayatnya, beberapa riwayat tuh meninggalnya di usia beliau di 1430-an. Jadi dari 1950 masih hidup 500 tahun untuk membina manusia-manusia selanjutnya untuk tidak syirik kepada Allah. Lalu kan ada Sam, Ham, Yafit ya, 3 orang ini tuh 3 anak Nabi Nuh yang menjadi cikal bakal orang Eropa, orang Afrika, orang Asia. Dan mereka akan hijrah nanti ke titik-titik di mana mereka berada, dan cerita Nabi Nuh memang tidak masuk akal bagi akal manusia ya sewajarnya, nggak mungkin lah. Ya tadi lah orang-orang yang tadi kan dengan akalnya nggak mungkin lah. Tapi kita perlu imani gitu. Kita perlu imani, dan ini adalah salah satu petunjuk dari Allah yang tidak bisa disangkal dengan logika apapun sebenarnya jika kita mengimani ayat-ayat Allah gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khairan Kang Faisal untuk ilmunya. Dan seperti biasa sebelum kita closing, kita akan mengulang kembali doa yang kita dapatkan pada hari ini. Ini dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 29. Untuk doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Pesan terakhir dari kita, jangan lupa berdoa.